Nah, dukun santet ini perempuan, namanya Nenek Sumirah. Nah, awal mulanya atau riwayatnya Nenek Sumirah ini, jadi sebelum dia belajar ilmu santet, jadi dulu itu dia gadis biasa, anak satu-satunya dari pasangan orang tua yang bisa disebut orang berkecukupan lah di desanya itu. Orang berkecukupan, malah agak terpandang juga karena memang kalau ukuran desa bisa disebut kaya juga lah, karena memang luas sawah, luas juga kebunnya gitu. Dia ini anak satu-satunya, nggak ada saudara lagi, cuman anak tunggal, dan ibu bapaknya pun di situ memang udah nggak pada punya saudara, karena memang saudara-saudara dari ibu dan bapaknya itu udah pada meninggal juga. Waktu usia Sumirah 20 tahun, itu ibu bapaknya Sumirah sakit keras. Tapi sakitnya ini itu didiagnosis medis gak ada penyakit apa-apa. Yang dirasakan sama orang tuanya Sumirah itu perut sakit, seperti yang diiris-iris, ditusuk-tusuk. Dan kondisi perutnya pun membesar. Makan biasa normal, buang air biasa. Tapi perut membesar, badan mengecil. Jadi cuma perutnya aja doang yang gede, badannya kurus kering, ibu bapaknya ini. Sampai karena saking bingungnya Sumirah dengan kondisi orang tuanya seperti itu, akhirnya dia minta tolong ke salah satu tetangga warga di sana, di desanya Sumirah. Minta diantar ke paranormal. Dibawalah ke dukun, ibu bapaknya Sumirah ini. Dibawa ke dukun, dan kata si dukun yang didatangin sama Sumirah bahwa ibu bapaknya ini ada yang nyantet orang. Ada yang nyantet orang. Dikarenakan rasa dendam, rasa iri hati, karena pernah sakit hati dengan ucapannya bapaknya si Sumirah. Karena dendamnya itu, akhirnya si orang itu nyantet ibu bapaknya Sumirah. Dan sudah gak bisa ditolong katanya, karena memang keterbatasan dari kemampuan si dukun itu. Udah gak bisa ditolong. Kalau penyakit udah stadium berapa lah gitu kan, udah sangat-sangat kronis kalau penyakit. Akhirnya ibu bapaknya Sumirah ini meninggal dalam waktu yang bersamaan. Karena memang wasilah meninggalnya dengan cara disantet, Sumirah ini punya dendam. Dendam yang sangat-sangat berurat, berakar di hatinya. Dan Sumirah gak puas kalau orang yang nyantet ibu bapaknya, yang nyuruh nyantet ibu bapaknya itu belum meninggal. Dan kebetulan diberitahu sama si dukun yang dulu didatangin sama si Sumirah, sama ibu bapaknya itu. Diberitahu sama si dukun itu bahwa orang yang nyantet ibu bapaknya itu masih orang situ juga, masih satu desa sama Sumirah. Dan Sumirah pun kenal, karena rumahnya pun memang gak terlalu jauh lah dari rumahnya Sumirah. Namanya Kamal, tetangga. Kalau hubungan sih kelihatannya biasa-biasa aja, gak ada pernah dendam atau apa. Cuman memang orang tua Sumirah almarhum itu semasa hidupnya pernah terlibat cekcok lah sama si Kamal ini, gara-gara perebutan jual beli tanah. Jadi ada satu bidang tanah, kebun kelapa. Itu tadinya mau dibeli sama si Kamal. Udah deal sama Kamal. Cuman sama bapaknya si Sumirah itu dikasih harga lebih tinggi sama si penjualnya. Ya otomatis siapa yang gak tergiur kan? Walaupun udah deal sama si Kamal dengan harga sekian, tapi ini ada orang yang mau bayarin lebih tinggi dari harga dari si Kamal. Akhirnya dijual lah si tanah itu, si lahan itu ke bapaknya si Sumirah. Dan dari situlah katanya Kamal ini punya dendam, kata si dukunnya. Sampai Kamal nyuruh dukun santet buat bunuh ibu bapaknya Sumirah, sampai ibu bapaknya Sumirah meninggal. Dendam Sumirah, tapi apa daya, cuman seorang wanita. Apalagi udah nggak punya saudara, anak tunggal, saudara dari ibu dan bapaknya udah pada nggak ada. Nah, dimotivasi dengan rasa dendam itu, Sumirah berkelana lah dia. Berkelana apa maksudnya? Bukan kerja, bukan apa dia. Dia berkelana ke sana kemari. Itu tujuannya apa? Mau belajar apa? Belajar santet dia. Mau belajar santet, mau membalaskan dendamnya.
mau membalaskan rasa sakit orang tuanya. Biar si Kamal ini merasakan bagaimana rasanya disantet. Itu yang jadi motivasi Sumirah. Itu katanya dia berguru sampai ke 3 orang. Masih di wilayah Jawa Barat. Berguru sampai ke 3 orang. Belajar santet. Dan itu katanya guru-gurunya Sumirah ini itu tinggalnya di hutan. Bukan di kampung, bukan di desa. Tapi sudah pada mengasingkan diri di hutan. Wah, tukang santet senior kayaknya. Itu sampai 4 tahun. Selama 4 tahun Sumirah berguru ke 3 guru orang itu. Ke tiga orang guru itu. Dan tempatnya memang berbeda. Sampai Sumirah ini udah dianggap sempurna lah ilmunya sama guru-gurunya. Baru diperbolehkan pulang Sumirah ini. Itu katanya ritual-ritualnya macam-macam lah. Ada tapa pendem lah, tapa kalong lah, pati geni, segala macam ritual-ritual dijalankan. Dan di desanya, aset-asetnya Sumirah, sawah, kebun, rumah, itu Sumirah percayakan ke salah satu tetangganya yang memang dulu agak dekat lah sama orang tuanya. Menginjak hari kelulusannya gitu kan, Sumirah ini dibekali beberapa pusaka sama gurunya yang terakhir. Katanya berupa keris sama mata tombak. Sebagai media Sumirah nyantet orang. Dan pusaka itu katanya pusaka pamungkas. Kenapa disebut pusaka pamungkas? Apabila semua ilmu santet yang Sumirah kerahkan tidak ada yang kena, pamungkasnya pakai pusaka itu. Dan dijamin pasti langsung mati. Nah, setelah Sumirah dianggap lulus, diizinkanlah Sumirah turun gunung. Pulang lagi ke kampungnya. Pulang ke kampungnya, Sumirah perangainya berubah dia. Jauh berbeda sebelum Sumirah berangkat berguru dulu. Dan orang-orang taunya dan tetangganya itu pada taunya Sumirah itu kerja. Keluar kota, ke kota besar lah. Taunya itu gitu. Soalnya memang Sumirah pamitannya ke tetangganya yang dipercayakan buat ngurus aset. Itu dia mau kerja keluar kota. Sambil menenangkan diri. Karena habis ditinggal mati oleh ibu bapaknya. Jadi nggak ada yang tahu nih Sumirah bahwa selama 4 tahun itu Sumirah ini berguru ke dukun-dukun santet. Nggak ada yang tahu warga itu. Setelah Sumirah pulang ke kampungnya, ke desanya, Sumirah ini tadinya anak gadis yang pendiam, lemah lembut. Jadi orang berangasan, gampang marah, gampang kesinggung, sombong iya juga. Memandang orang remeh lah, memandang orang sebelah mata. Sumirah ini sangat-sangat jauh dari perangainya, dari adatnya yang dulu gitu, dari tabiatnya yang dulu, si Sumirah ini. Setelah pulang ke desanya itu, Sumirah mau melancarkan atau melaksanakan apa yang jadi niatan dia selama ini. Apa? Nyantet si Kamal. Kebetulan Sumirah ini kan punya sawah. Itu kurang lebih sekitar 1 hektaran sawahnya itu. Tersebar beberapa petak gitu kan. Cuma di satu lingkungan yang sama. Dan itu berdekatan, bersebelahan dengan sawahnya si Kamal. Satu waktu Sumirah ini ngontrol lah dia ke sawahnya. Nah, nanya ke tetangganya. Mang, itu yang sebelah situ itu sawah siapa? Oh, itu mah sawah si Kamal, Neng. Kamal yang mana, Mang? Itu loh, Neng, yang dulu pernah konflik sama si bapak almarhum gitu kan. Kata tetangganya itu yang dipercayakan buat ngurus sawah itu. Oh, gitu. Ya udah, Mang, untuk sawah yang itu tuh yang deketan sama si Kamal, itu Neng aja yang ngurus. Kata Sumirah ini. Loh, nggak apa-apa, Neng turun ke sawah. Neng kan nggak biasa turun ke sawah. Nggak apa-apa, Mang. Pengen coba-cobalah gitu kan, kata Sumirah ini. Nah, akhirnya Sumirah memang turun langsung ke sawah. Ngurus sawah, khusus sawah 1 petak yang bersebelahan dengan sawahnya si Kamal. Dan kebiasaan dukun santet ya, setahu saya, yang namanya dukun santet, itu kerjaannya, dia ini selalu bikin masalah, bikin ulah sama orang tuh. Supaya si orang yang dia isengi, yang dia jaili, itu marah, nafsu, benci sama Sumirah. Karena apa? Itu jalan buat Sumirah nyantet. Dimana si orang yang jadi target si Sumirah ini udah terpancing emosinya, terpancing amarahnya, luaslah jalan dia buat nembak santet. Pasti kena. Pasti kena.
Dan kebiasaan Sumirah pun seperti itu. Tapi enggak setiap orang yang ngeselin, yang selalu bikin masalah itu dukun santet, enggak. Tapi yang namanya dukun santet pasti kayak gitu. Selalu bikin masalah. Mau ke siapapun, mau dimanapun, pasti bikin masalah terus, bikin orang benci. Sumirah ini. Dan itu semua dukun santet seperti itu. Setahu saya seperti itu. Salah satu cirinya. Tapi enggak semua orang yang ngeselin, yang suka bikin masalah, itu dukun santet. Enggak juga. Tapi yang namanya dukun santet, pasti seperti itu. Jadi catat, bisa dibedakan lah gitu kan. Nah, memang Sumirah ini bikin masalah. Apa? Si batas sawah itu digeser-geser. Buat nyari-nyari masalah. Kalau enggak batas tanah yang digeser-geser, batas sawah yang digeser-geser, yang dia usil itu masalah pengairannya. Karena apa? Sawahnya si Kamal ini itu dikepung, dikelilingi sama sawahnya si Sumirah. Sawah orang tuanya Sumirah. Jadi posisinya ini sawah si Kamal, nah kiri, kanan, depan, belakang itu sawahnya Sumirah semua. Otomatis air kan dari sawahnya Sumirah ditutup sama Sumirah. Jalur pengairannya ditutup. Selain batas tanahnya, batas sawahnya terus digeser-geser. Siapa yang gak marah? Apalagi si Kamal itu memang punya dendam kan. Walaupun memang sudah terbalaskan, ibu bapaknya si Sumirah sampai meninggal. Sekarang lihat kelakuan anaknya si Sumirah, geser-geser batas sawah sampai nutup pengairan. Marah, iya pastilah. Muncak marahnya si Kamal ini. Sampai suatu waktu, Sumirah waktu dia lagi di sawah, waktu itu mau menjelang ke musim panen. Itu datang nyamperin si Sumirah. Sumirah waktu itu lagi di saung dia. Lagi di saung, datang si Kamal. Mirah, kamu ini anak kemarin sore ngusili sawah orang. Itu batas sawah itu bukan di situ. Dari dulu juga batas sawah tuh di sini. Itu sampai 1 meter. Gesernya itu. Lah, sawah-sawah saya, air-air sawah saya. Kata Sumirah itu. Urusan saya, Mang. Lah terus kenapa ini batas tanah digeser-geser terus? Lah dari dulu juga segitu setahu saya. Kalau nggak percaya ukur aja, Mang, kata Sumirah ini. Kamu ini anak kemarin sore, berani-beraninya kamu. Udah bosan hidup kamu? Kata si Kamal ini. Situ kali yang udah bosan hidup, macam-macam mas saya bunuh kamu, kata Sumirah itu. Ya walaupun dia wanita, karena memang saya bilang juga berbalik 90 derajat lah. 360 derajat mungkin itu kan. Yang tadinya lemah lembut, Kamal kan taunya dia lemah lembut awalnya, makanya berani. Tapi tahu sekarang Sumirah malah berbalik dia. Balik ngancam. Diancam dibunuh sama si Kamal, malah balik ngancam bunuh si Sumirah ini. Wah, ngamuk tuh. Si Kamal ini akhirnya dipisah lah sama si tetangganya si Sumirah itu yang lelah sawah. Dipisah. Udah, jangan pada berantem. Kita urus aja masalah batas tanah. Gampang, kita tinggal nanti ngontak orang-orang desa. Tinggal diukur aja. Udah, jangan sampai jadi masalah. Kata si tetangganya itu. Akhirnya dipisah lah. Si Kamal ya tetap aja dia ngomel-ngomel terus. Sumirah cuma senyum dia. Di dalam pikirannya apa? Nanti malam saya kerjain kamu. Tunggu aja, nanti malam saya kerjain kamu. Di pikirannya Sumirah ini. Nah, singkat ceritanya, malam harinya ritual si Sumirah. Ritual apa? Ritual nyantet. Nyantet si Kamal. Malam itu juga Sumirah langsung ritual nyantet si Kamal. Karena apa? Jalan sudah terbuka. Habis berantem tadi pagi, tadi siang gitu kan. Dan kondisi si Kamal di rumahnya, setelah pasca si Sumirah ritual santet gitu kan, nyantet si Kamal, itu memang langsung kontak terjadi. Kata keluarga si Kamal, itu sebelum si Kamal ini jatuh sakit, itu ada terdengar suara angsa di atap rumah. Padahal di lingkungan situ nggak ada yang pelihara angsa. Suara angsa. Dan pas dicek keluar sama anaknya si Kamal, kebetulan anaknya si Kamal ini waktu itu lagi ada di rumah. Karena biasanya dia itu mondok di pesantren. Dia 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pulang. Namanya Burhan. Anak satu-satunya si Kamal. Itu waktu si Burhan keluar, karena dengar terus suara ribut, suara angsa di atas atap, di atas genteng. Pas dia tengok, ternyata memang ada angsa putih. Gede katanya. Angsa putih di atap rumah. Nah, pas si angsa itu teriak-teriak, koar-koar gitu kan, Kamal jatuh sakit langsung. Tiba-tiba itu badannya seperti yang ditusuk-tusuk. Sama persis seperti yang dirasakan sama bapaknya Sumirah.
badan si perutnya membesar. Seperti ditusuk-tusuk, seperti diiris-iris, seperti terbakar, panas, perih rasanya. Sampai jungkal-jumpalik lah. Saking menahan sakitnya si Kamal. Itu langsung kontak. Pas si Burhan keluar, lihat angsa di atas. Dan setelah si Kamal jatuh sakit seperti itu, sampai dia gulang-guling gitu kan, kayak cacing kepanasan lah. Angsanya pun langsung menghilang. Burhan kan langsung masuk lagi setelah dengar teriakan bapaknya. Ngadu-ngadu kesakitan. Nah Burhan bingung, namanya anak-anak kan, gak tahu apa-apa. Usia Burhan waktu itu baru 15 tahun. Masih remaja. Gak tahu apa-apa. Bapaknya jatuh sakit seperti itu. Akhirnya karena dengar suara-suara ribut dari dalam rumah si Kamal, tetangga-tetangga pada datang nyamperin. Termasuk si Sumirah. Ikut nyamperin juga dia sama warga. Itu warga pada berkerumun kan. Ada apa gitu kan. Ini Pak, bapak saya nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh sakit seperti ini. Sama kata si Burhan ini kan. Nah pas ditengok sama si Pak RT-nya, masuk ke dalam kamar. Memang itu si Kamal ini kondisinya lagi gulang-guling di dalam kamar tuh. Gak tenang, merintih-rintih terus kesakitan, mengadu-ngadu kesakitan. Dan ini rasakannya itu panas perutnya. Seperti dibakar. Dan seperti ditusuk-tusuk, diiris-iris, perih. Bayangin aja, panas, perih bersatu semua. Perutnya pun membesar. Nah kata si Pak RT-nya, wah ini sih ada yang nyantet ini. Tadi sebelum bapak kamu jatuh sakit kayak gini, ada apa, Han? Kata si Pak RT-nya. Itu Pak, tadi pas saya keluar, saya tuh dengar ribut-ribut suara angsa. Pas saya keluar tengok di atas, ternyata di atap ada angsa putih. Nah itu biasanya ciri orang ada yang nyantet. Itu hodam santetnya biasanya berupa seperti itu. Ya saya kan gak tahu Pak, kata si Burhan ini. Udah, gini aja. Besok bapak kamu bawa ke dukun, obatin. Kasihan dia, ini ada yang nyantet. Ya tuh kasihan Pak RT, bawa aja tuh ke dukun, kata Sumirah. Dia pun ikut masuk sama si RT. Dalam hati dia tersenyum, rasain mampus loh. Dulu juga ibu bapak saya sekaya gini. Sekarang kamu rasakan. Sekarang kamu yang sakit. Besok istri kamu yang sakit. Di pikiran Sumirah. Besoknya, ritual lagi apa? Istrinya si Kamal disantet. Sama persis seperti si Kamal sakitnya. Perut membesar, sakitnya sama. Persis seperti ibu bapaknya Sumirah dulu. Karena memang kejadian udah bertahun-tahun, warga gak ada yang ngeh ke kejadiannya si Sumirah. Orang tuanya Sumirah. Warga pada tahu juga konflik antara bapaknya Sumirah sama si Kamal. Pada tahu juga. Karena memang udah terlalu lama, jadi lupalah warga tuh. Gak ingat, gak ada yang ingat gitu. Nah itu dua-duanya tuh, si Kamal sama si istrinya, itu sakit persis ibu bapaknya Sumirah. Dibawa ke dukun, bukannya sembuh, dukunnya pun mati. Saking saktinya Sumirah. Dukunnya pun mati. Sampai muntah darah waktu ngobatin Kamal sama istrinya. Dia mati di lokasi si dukunnya. Di lokasi siapa? Lokasi rumahnya si Kamal. Jadi si dukunnya datang ke rumahnya Kamal, ngobatin si Kamal sama istrinya, ditemenin sama si Pak RT-nya juga, sama saudara-saudaranya si Kamal, termasuk si Burhan anaknya. Itu waktu ngobatin Kamal, katanya sampai terpental, muntah darah. Dan sewaktu dia muntah darah, seperti orang yang sekarat kan, orang yang lagi sekarat, dia sempat mengatakan sesuatu. Mengatakan nama, mungkin maksudnya nama orang yang nyantet itu kan. Cuman karena memang belepotan darah terus keluar dari mulutnya. Itu yang kedengeran sama orang-orang di situ, cuman Rah. Ya mungkin nyebutnya Sumirah gitu kan. Cuman yang kedengeran cuman Rah. Kenapa? Bercampur darah, ngobrol tuh. Darah keluar terus, menggelegar. Gloyor terus darah. Rah yang kedengeran. Warga yang gak ngeh. Apa Rah gitu kan. Meninggal di tempat si dukunnya. Dan itu keluarganya si Kamal pun gak berdiam diri. Pas kasih dukun itu meninggal, nyari lagi. Tapi belum dapat. Selang 3 hari pas kasih dukun itu meninggal, yang ngobatin Kamal dan istrinya meninggal dunia. Meninggal dunia dia, Kamal sama si istrinya itu. Dan sama persis kondisi jasadnya segala macam itu. Ibu bapaknya Sumirah dikebumikanlah seperti biasa. Burhan dendam,
penasaran. Jadi kondisi Burhan sama seperti yang dirasakan Sumirah dulu. Cuman Burhan ini kan dia lagi pesantren dia. Di salah satu pesantren yang lumayan besar lah di Jawa Barat. Nah akhirnya setelah 40 hari meninggalnya si Kamal, Burhan ini balik lagi dia ke pesantren. Dan pesantren inilah Burhan semakin giat belajar. Semakin giat mempelajari ilmu-ilmu hikmah juga. Karena di pesantren itu pun memang diajarkan juga ilmu-ilmu hikmah. Jadi maksudnya yang namanya santri itu kan dibekali segala macam. Karena apa? Yang namanya terjun ke masyarakat itu segala macam orang dihadapi lah. Nah kebetulan di pesantren itu yang tempatnya si Burhan berguru, itu ada salah satu mata pelajaran mungkinlah disebutnya gitu kan, ilmu-ilmu seperti itu. Pencaksilat juga ada. Cuman karena dasarnya dendam inilah, akhirnya apa? Dendam Burhan ini menutupi akal sehatnya. Tujuannya apa? Mau matiin orang yang nyantet ibu bapaknya, si Burhan ini. Jadi ilmu agamanya itu terkontaminasi oleh dendam. Oleh dendam, oleh rasa benci. Yang namanya dendam dan benci itu seperti apa? Bara di dalam sekam lah. Mau sekamnya 1 ton pun kalau ada bara di dalamnya hangus lama-lama kan. Itulah kondisi si Burhan ini. Semakin lama semakin membesar, semakin membesar. Akhirnya selama dia ilmu-ilmu yang dia pelajari di pesantren, masalah akhlak segala macam, itu semua tertutup dengan dendam. Dan Burhan itu menanyakan ke salah satu orang yang punya kasyaf, punya pandangan, bisa melihat hal seperti itu, untuk menanyakan siapa yang nyantet ibu bapaknya. Dan ternyata Sumirah. Sambung-sambungkanlah sama si Burhan ini, diingat-ingat. Oh iya, waktu si dukun itu meninggal, itu kan sempat mengucapkan kata Rah. Berarti Sumirah, kata Burhan ini. Nah dari situ setelah tahu bahwa yang nyantet ibu bapaknya itu si Sumirah, wah, Burhan dendam sekali sama yang namanya Sumirah. Dan si Sumirah di desanya itu semakin menjadi-jadi, semakin banyak korban di desanya itu yang jadi korban kebiadaban ilmu santetnya. Setelah dendamnya terpenuhi, bukannya berhenti, tapi semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Kerjanya bikin masalah, bikin masalah, bikin masalah. Sampai akhirnya warga, karena keseringan banyak orang yang meninggal setelah terlibat cekcok dengan Sumirah, akhirnya ada warga yang inisiatif nanya ke orang yang bisa lah. Dan dari orang yang bisa itu, yang ditanya sama warga, yang dikonsultasikan sama warga, itu disebutkan bahwa Sumirah itu dukun santet. Dan warga yang meninggal setelah pasca cekcok dengan Sumirah, meninggal dengan sakit yang gak wajar, itu ulah Sumirah. Wah, akhirnya warga dendam. Tapi dendamnya apa? Lebih kuat rasa takutnya, tibatan rasa bencinya. Karena takut juga jadi korban. Karena kata si orang bisa itu, bahwa ilmu santetnya Sumirah itu sangat-sangat tinggi. Ilmu santetnya Sumirah sangat-sangat tinggi. Gak ada yang berani ngelawan Sumirah. Makanya walaupun Sumirah bikin keki, bikin amarah, gak ada yang berani ngelawan. Dibiarkan begitu saja. Dan bukan cuma seperti itu, Sumirah pun akhirnya apa? Dia buka praktek. Gak tahu dari mana ada aja orang yang datang ke rumahnya. Cuman kebanyakan itu bukan warga setempat. Orang-orang dari luar desa, dari luar kota datang ke Sumirah buat minta jasanya, menggunakan jasanya untuk nyantet musuhnya orang atau apalah. Sumirah ini punya satu pantrangan dalam ilmunya. Dia nggak boleh menikah. Yang namanya manusia kan punya kebutuhan biologis. Nah dia untuk memenuhi kebutuhan itu, dia dia bercinta dengan khodam-khodamnya, dengan jin. Sumirah ini, itu perjanjian dengan gurunya. Sumirah tidak diperbolehkan menikah. Jadi bukan cuma memberikan sesaji, memberikan makan ke khodam-khodamnya, tapi Sumirah pun melayani nafsunya, saling memuaskan. Sholat ya pasti gak boleh lah. Padahal tadinya Sumirah ini orangnya taat beragama. Sumirah usia semakin tua, semakin tua. Sumirah ini mulai mengurangi aktivitasnya nyantet orang karena usia yang bertambah tua. Dan memang anehnya, yang namanya dukun santet itu umur panjang.
Jarang yang umur pendek lah, gitu kan. 2 perjanjian yang saya ketahui oleh orang yang namanya tukang santet. Yang namanya tukang santet kalau meninggal itu ada 2 wasilah. Pertama, dia terkena santet lagi atau ilmu santetnya yang memang dikembalikan. Yang kedua apa? Mati dibunuh orang. Tahu saya, perjanjian tukang santet itu 2. Cara meninggalnya 2 jenis. Mati kena santet, ada yang nyantet lagi, yang lebih tinggi ilmunya dari dia, atau ilmu santetnya yang berbalik. Dan yang kedua dibunuh orang. Itu cara meninggalnya. Makanya umurnya panjang. Gak ada berani warga yang bunuh dia. Karena apa? Toh berantem aja gak pada berani. Karena pada tahu Sumirah itu dukun santet. Apalagi setelah pasca Sumirah buka praktek secara tidak langsung kan banyak orang-orang dari luar kota yang datang ke sana. Dan setahu warga, pernah ada yang menanyakan ke orang yang datang ke Sumirah itu terus terang dia minta buat nyantet orang. Tuh. Nah, sering berjalannya waktu, Sumirah semakin tua. Dia aktivitasnya mulai dikurangi. Waktu itu usia Sumirah sudah mencapai 50 tahun. Nah, satu waktu Sumirah ini mendengar suara takbir tengah malam. Karena pas hari itu malaman Lebaran, Idul Fitri. Orang-orang kan takbiran tiap masjid kan. Nah, waktu itu jam 2 malam dini hari, Sumirah terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara orang-orang lagi takbiran. Padahal yang namanya suara takbiran tiap tahun dia juga dengar. Tapi anehnya malam itu Sumirah ini seperti yang memang dibangunkan oleh sesuatu yang Sumirah pun gak mengerti. Padahal dia itu dukun santet kan, tahu urusan-urusan gaib. Tapi seolah-olah jiwanya itu ada yang membangunkan. Dan di tidurnya dia mendengar suara ibu bapaknya datang. Mirah, bangun kamu nak. Tobat kamu Mirah. Itu jelas suara ibunya, kata Mirah. Makanya dia terbangun lalu mendengar suara takbir di masjid. Nah, mendengar suara takbir, tiba-tiba Sumirah menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Dia ingat waktu kecil sering dibawa sama bapaknya ke masjid. Bawa ke masjid, ikut takbiran, ikut sholat berjamaah, ngaji di masjid. Sumirah menangis. Jadi walaupun dia seorang dukun santet juga kan manusia. Tetap ada mungkin ada bagian-bagian jiwanya yang belum terkontaminasi sama jin kafir gitu kan. Dan itu mungkin salah satu wasilah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dia mendengar suara ibunya membangunkan dia saat tidur, nyuruh si Sumirah bertobat. Sampai dia mendengar suara takbir di masjid, dia menangis terseduh. Ingat masa lalunya. Dan memang mungkin karena kangen juga lah sama orang tuanya. Menangis, ingat waktu-waktu puasa bareng sama ibu bapaknya. Ke masjid bareng, buka puasa bareng. Ingat masa lalu, dia menangis terseduh-seduh. Ada timbul dalam hatinya keinginan untuk bertobat, Sumirah. Ada timbul dalam hatinya keinginan untuk bertobat, untuk kembali. Tapi dilawan sama setan. Jadi ada rasa ingin bertobat, ingin kembali, tapi ditutup lagi. Ada bisikan-bisikan atau apalah. Ngapain tobat? Lebih baik enak seperti ini. Bisikan-bisikan seperti itu terus-terusan. Setiap kali dia ada rasa ingin bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, terus saja ada bisikan-bisikan yang melarang. Nah, di desanya Sumirah ini ada satu kiai dari luar kota yang sering mengisi pengajian bulanan. Namanya Kiai Haji Samsudin, ayah dari guru saya almarhum. Pak Kiai Haji Samsudin ini, itu yang saya ceritakan di video yang bangkit dari kubur itu, yang ceritanya si Kasim. Dan yang jelas Pak Kiai Haji Samsudin ini kan nama samaran saya bilang juga, bukan nama asli. Nama asli beliau bukan itu, saya samarkan. Dan beliau udah meninggal gitu kan. Nah, beliau itu sering datang ke desanya si Sumirah ngisi pengajian. Nah, Sumirah ini entah kenapa. Jadi kalau berpapasan dengan Kiai Haji Samsudin atau melihat, walaupun dari kejauhan Kiai Haji Samsudin, dia tubuhnya merasa terbakar, merasa panas, merasa takut, was-was. Padahal nggak ada kontak fisik atau apa-apa, enggak. Apalagi sampai berpapasan, itu badannya panas dingin Sumirah ini. Mual. Sumirah sempat bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini?
Saya biasanya berhadapan dengan kiai atau apapun tidak sampai seperti ini. Dan apabila dia